Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadiyatu ila hadratin Nabi Mustafa wa sahbihi al-murtada sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi ajma'in wa arwahil anbiya'i wal mursalin wa sahabati wal qarabati wat tabi'in wa jami'il ulama'il amilin wal awliya'i was salihin wa syuhada was siddiqin wal farashidin wal a'immatil arba'atil mujtahidin wa masyayikh sufiyatil muhaqqiqin wa jami' masyayikhina wa muallimina fid din wa abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa qaribina wa ahbabina man ahsana wa ahabba ilayna aw lahu huququn alayna wa arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. ثم الفاتحة خصوصا إلى مصنف هذا الكتاب الشيخ محمد نووي بن عمر الجاوي والشيخ أبو الدين أحمد بن حجر العسقلاني وسلم وفروعهم وذريتهم وآل بيوتهم أن الله يعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا وعلى أولادنا وعلى أزواجنا وعلى ذرياتنا وعلى من أوصانا واستوصانا بالدعاء من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر أسرار الفاتحة. Alhamdulillah kita makin gadinto ampun memasuki hari ke-27. Berarti pengajian ini akan efektif selesai 2 hari lagi. Jadi makin hari Jumat ini Jumat, hari Ahad selesai. Hari Ahad selesai. Dan mungkin nanti baru Ahad itu double zuhur ngaji nanti di Haul Syekhana Khalil Bangkalan pada hari Ahadnya buka bersama deki pada pengajian sakoni deritan gula dan istighasah membaca rotib Syekhana Khalil bin Abdul Latif Bangkalan. Saya berharap kitab Nasaihul Ibad ini semoga kaula ajunan ki lanjang umur. Saya berharap bisa dilanjutkan tahun yang akan datang. Jadi nanti berakhirnya itu makalah keberapa di bab keberapa dekian kento lanjutake tahun sebekal datang tahun boleh sebekal datang. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul hadiyah wal ishrin. Maqalah wal maqalatul hadiyah wal ishrun, maqalah yang ke-21. An Aliin radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Kun indallah khairan nas wa kun indan nafsi syarrun nas. Kun, jadilah kamu atau adalah kamu indallah, di sisi Allah, khairun nas, ialah paling baiknya manusia. Wa kun, dan jadilah kamu indan nafsi, menurut diri kita, menurut diri sendiri, syarrun nas, ialah paling jeleknya manusia. Wadzalika, dan adapun itu kama sebagaimana qala, telah berkata atau telah menegaskan Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Siapa guru Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah radhiyallahu taala anha. Idza laqita, apabila bertemu kamu ahadan kepada seseorang minan nas, dari orang, dari manusia, ra'aita, melihat kamu al-fadla, kepada keutamaan, lahu, bagi ahad, alaika, atas dirimu, wa yakul, dan berkata, asa, barangkali, ayyakuna, ada siapa ahad, indallah,
di sisi Allah khairan lebih baik minni dariku wa arfa'u dan lebih terangkat wa arfa'a lebih terangkat darajatan derajatnya. Dabuna Sayyidina Ali ambiyan minabi terodeti orang bener kudu usaha dek remah setiap orang yang paling bagus di sisi Allah, tapi tak becek ning dalam hati sampean nika kau nganggep cak abak makanya bagus pakun tak becek, tapi di sisi Allah paling baik, tapi di anggapan diri sendiri ada bener. Apa sih kesimpulannya itu? Jangan pernah puas apa yang pernah kita lakukan. Mbian ibadah mungkin nika puasa Ramadan kento jangan pernah merasa puas, kok full lah, kok luar biasa, yakin, jangan. Ketua aromasa korang melolo. Aromasa abak kita dak bitong nah, kita dak kenang nah, ban abak kat itu ternyata kita dak derajat ya juna Allah. Tapi menurut Allah kita itu adalah manusia terbaik sudah. Paham nggih? Jadi teorinya ini teori terbalik, teori terbalik. Kuleban sambian nika bila nganggep abak nika bagus, maka di sisi Allah coba. Tapi mun kuleban sambian nganggep cak abak kak dinto orang yang tak bagus, berarti di sisi Allah bagus. Teorinya terbalik. Bila abak kak dinto sampurna, can abak, berarti kita. Man dhanna annahu wasala fa innahu lam yabda. Barang siapa yang menyangka bahwa dirinya telah sampai, fa innahu lam yabda, sebenarnya dia masih belum memulai. Jadi mana orang yang ngajak engkau ledepak, ongkon kita mangkat. Ki belum berangkat. Maka derma kau tu tak di posisi di dalam ambaan, tapi menurut Allah memiliki posisi sangat tinggi. Melar muka tersebut nikah. Fa ingkana saghiran, maka jika ada siapa ahad saghiran anak kecil, kulta berkata kamu, hadza lam ya'sillah wa ana qad asaitu fala syakka annahu khairun minni. Hadza, adapun anak kecil ini, lam ya'sillah, tidak pernah berbuat maksiat Allah kepada Allah. Wa ana, dan adapun saya, qad asaitu, sungguh telah berbuat maksiat. Fala syakka, maka tidak ada keraguan, annahu, sesungguhnya anak kecil, khairun, ialah lebih baik minni, dariku. Mun tetemu benak anak gini agak kifuru gula main benak anak kau tungan ke hari kita ada maksiat sekali, engkau lalu tolo dari maksiat, maka anak-anak gini dia lebih bagus benar kau. Paham gak? Ini kata pun saya Syekh Abdul Qadir Jailani biar main benak anak-anak TK, anak-anak gini kesatan di maksiat sekali. Orang ini kamu tandi maksiat, mau tandi dosa, hidupnya ini bebas, apapun yang ia lakukan tidak pernah berpikir orang lain. Sepenting kau ala kau dia orang yang bentak apa beda aja iya. Kedua, elok, indah dengan dunia mereka sendiri. Ku tahu aja ada pengajian. Asik ya. Paling utamanya nikmat itu, paling tingginya nikmat itu adalah merdeka. Mereka itu anak kecil itu merdeka. Merdeka. Tanpa rasa malu, tanpa ada rasa ragu-ragu, tak kok salah. Apa sih kebentak? Bigule yuji ki buru kedua kan nikah, datang di Jumatan. Subuh berapa rakaat? 4. Berapa nak? 4. Ya bagus. 4 rakaat. Duhur berapa? 2. Ayo dan gula. Arwah, asa 2 kerwa.
Anan Pak Agus ben anan Cisarip kita seminggu lagi. Duhur ada berapa? 2. Kelas berapa? Kelas 2. Bebas dia. Ini kamu ring wali kan begitu. Dia tak pati mikir orang enggak. Nak kena gini kan wali. Tak pati mikir. Mau mondok di mana nanti? Di sini. Tapi kalau siang mau pulang, iya. Mondok ke kantor yang siang mau lego. Ya. Luar biasa. Wa ingkana dan jika ada siapa ahad kabiron sudah tua, kulta berkata kamu, hadza qad abadallah qabli, hadza adapun orang ini, qad abadallah sungguh telah menyembah kepada Allah qabli sebelum aku. Mon gibur tentang benar kena gini, mbian kudu ngocak. Hari tadi dosa sekali. Mon kok nalo dosa. Berarti dia fokusan benengkok. Tetemu benoreng setuaan, ambian kudu ngocak. Are ngadaan benengkok siapa jam. Sejelas jadi fokusan benengkok karena ngadaan benengkok apa jam. Nikah ninga ibu-ibu ninga. Nikah makai po sepo nikah makin ngaji ke gula. Sepo ni fokusan ben gula. Ana mah ngadaan ben gula siapa jam. Saya sebelum kenal Allah mereka sudah kenal Allah. Yang dari Malang ini. Oh, sini Pak, sini Pak, sini Pak. Sini. Insyaallah. Masih sehat ya? Moga panjang umur. Sini Pak, sini. Duduk. Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Moga benar. Sini. Sudah di situ aja. Alhamdulillah. Kapan datang? Oh 2 hari yang lalu nggih. Nggih, monggo. Saya masih ngajar dulu ya. Melanjutkan dulu ya. Bentar. Wa in kana aliman qulta hadza u'tiya ma lam ablu wa nala ma lam anal wa alima ma jahiltu wa huwa ya'malu bi ilmihi. Wa in kana dan jika ada ahad aliman ialah orang alim, qulta berkata kamu, hadza u'tiya ma lam ablu, hadza adapun ini u'tiya diberi siapa hadza ma kepada sesuatu lam ablu yang tidak sampai aku, wanala dan memperoleh siapa hadza ma kepada sesuatu lam anal yang tidak mendapatkan aku, wa alima dan mengetahui siapa hadza ma kepada sesuatu jahiltu yang tidak tahu aku, wa huwa adapun hadza ya'malu beramal siapa hadza bi ilmihi dengan ilmunya. Kalau bertemu dengan orang yang lebih pintar, dengan orang alim, maka sampean harus merasa ini orang faham, ini orang tahu yang aku tidak tahu, ini orang telah mendapatkan derajat yang aku tidak pernah mendapatkannya, ini orang mempunyai ilmu dan ia amalkan. Yang jelas orang ini lebih baik daripada diriku. Pokoknya mun tetemu ben orang sahabat baik kudu aromasa bahwa diri kita itu lebih jelek dari orang itu. Jelas ya? Bertemu dengan anak kecil, ini tidak pernah berbuat maksiat, aku sering berbuat maksiat. Bertemu dengan orang yang paling tua, ini orang paling baik, lebih baik daripada diriku, karena dia lebih kenal lebih dahulu kepada Allah daripada diriku. Bertemu dengan orang pintar, maka dia harus berasa bahwa ini lebih baik daripada diriku, karena apa yang tidak aku ketahui ternyata dia ketahui. Terus begitu. Insyaallah saudara kita ini yang oleh Allah diberi musibah sekarang, penglihatannya hilang dan konon kata dokter sudah tidak bisa disembuhkan, tapi semoga Allah masih
memberikan harapan kepada beliau. Apa? Ketika saya dialog sama beliau tahun yang lalu, saya berbesmili sampai mau nangis. Kenapa? Apa kata beliau? Saya ketika dibutakan Kiai, saya merasa lebih nikmat. Coba, padahal beliau dosen. Beliau ini dosen di Malang. Tapi apa kata beliau? Saya buta, saya nikmat. Coba, saya buta, saya nikmat. Saya teringat cerita sahabat dulu. Ketika Rasulullah wafat, beliau itu berada di perkebunan kurmanya. Anak beliau itu kemudian mengabarkan kepada beliau bahwa Rasulullah wafat. Apa kata beliau? Apa benar Rasulullah wafat? Iya. Akhirnya beliau itu meminta kepada Allah, ya Allah, butakan mata saya saat ini. Akhirnya terjadilah buta betul. Buta pada waktu itu, langsung buta. Ditanya oleh anaknya, mengapa engkau ayah sampai meminta seperti itu kepada Allah untuk buta? Karena yang menurut saya di dunia ini yang menjadi obat hanya satu, adalah Rasulullah. Sekarang Rasulullah sudah wafat, berarti obat saya sudah tidak ada. Maka tidak ada yang penting di hadapan saya, tidak ada yang penting untuk saya lihat, karena yang penting sekarang sudah berangkat. Buta. Dan beliau minta, ya Allah, tolong mata saya lagi bisa melihat dikala saya sudah melihat Rasulullah di sorga. Coba, luar biasa. Kuluban sambian nih mangken kita ini yang hidup di dunia ini di tahun 2022 ini sulit loh untuk menghindar dari maksiat. Keluar rumah ketemu maksiat, di dalam rumah ketemu maksiat. Maka seperti beliau sekarang selamat dari maksiat. Jadi memang tidak ada keputusan Allah itu yang sia-sia. Tidak ada keputusan Allah itu yang tidak tepat. Maka oleh karena itu kaulaban sambian saya hadir makin kadito. Jadi jangan pernah merasa bahwa kita lebih baik daripada orang, bahwa kita semata-mata hanya berdoa, menyembah kepada Allah, zikir kepada Allah, beribadah kepada Allah, tapi kita dengan merasa baik. Ingat, menjadi orang baik itu adalah perintah dari Allah. Menjadi orang baik itu adalah perintah dari Allah. Tapi merasa baik itu larangan dari Allah. Dilarang oleh Allah. Kita lanjut. Wa in kana jahilan qulta hadza asalla bi jahlin wa ana asaituhu bi ilmin wala adri bima yuhtamu li au bima yuhtamu lahu. Dan jika ada siapa ahad jahilan ialah bodoh, qulta berkata kamu, hadza adapun orang ini asallaha berbuat maksiat kepada Allah bijahlin sebab kebodohannya, wa ana adapun saya asaitu berbuat maksiat sayahu kepada Allah bi ilmin dengan pengetahuan saya, wala adri dan tidak tahu saya bima dengan apakah yuhtamu akan ditutup umur li untuk saya, au bima atau dengan apakah yuhtamu akan ditutup umurnya lahu bagi ahad. Mun tatemu bendring bodoh mbian dak remak. Jadi ngembian alim. Mbian tatemu bendring bodoh. Maka sampean harus bilang, ini berbuat maksiat karena tidak tahu. Sedangkan saya berbuat maksiat padahal saya tahu. Coba, orang ini berbuat maksiat karena dia tidak tahu. Sedangkan saya berbuat maksiat dalam keadaan tahu. Maka dia lebih baik dari saya. Dan saya sampai saat ini tidak tahu saya menikmatinya husnul khotimah apa su'ul khotimah. Dan juga sama-sama tidak tahu apa dia nanti akan mati baik atau mati jelek. Lebih baik jangan berprasangka buruk kepada orang lain. Ambian mon senika insyaallah bakal jadi orang yang luar biasa di hadapan Allah. Allah. Wa in kana kafiran. Ini maaf ya. Ini agak sensitif ini. Tapi ini adalah dawuhnya Syekh Abdul Qadir. Maaf. Ini sensitif. Sebenarnya harus diucapkan kepada diri kita sendiri, ya, sensitif. Tapi saya bacakan.
Wa in kana, dan jika ada siapa ahad kafiran adalah orang kafir, kulta berkata kamu, la adri, saya tidak tahu, asa yuslimah, barangkali akan masuk Islam dia, fayuhtamu, maka ditutupi umurnya, lahu bagi kafir, bi khairil amal, dengan kebaikan amal. Wa asa, dan barangkali an akfur, akan kafir saya, fayuhtamu, maka ditutupi umur li untuk saya, bisuil amal, dengan pekerjaan yang jelek. Muntah membanding kafir dan membiar. Kan jelas kita ini sebagai orang Islam kan lebih baik, betul? Betul? Karena agama kita adalah agama terbaik, kan betul? Tapi kita ketika bertemu dengan orang kafir, kertekaki lemah, bersihkan dalam hatinya. Bisa saja orang ini nanti bisa masuk Islam, dan dia matinya bisa saja suatu saat dia akan mati Islam, dan bisa saja saya yang sekarang dalam Islam, bisa saja saya nanti kafir dan matinya mati kafir. Oleh karena itu kita jangan pernah merasa lebih baik daripada orang lain. Siapa ini yang bilang? Syekh Abdul Qadir Jailani. Coba, ini kepada lain agama saja kita tidak boleh meremehkan, apalagi yang sama-sama Islam. Lo pada orang Islam wah ki meremehkan, jangan yang di luar Islam ki suruh ngangkep nggak nih nggak? Iya mun bakun ko Islam, mun tak Islam. Ini kan? Makanya hati-hati loh, hati-hati. Bada Cina non Islam. Tahu nih kenapa agama mana? Ini cerita, ini nyata. Tapi saya tidak mau menyebut di mana tempatnya. Cerita. Ini keben malam, rokok ini kalak melolo benak kena santre. Rokok ini kalak melolo benak kena santre. Angkep santre gantok, ngecoan rokok entuku Cina gini. Keng tahu cek kecok santre. Keng orang yang gini kan, oning jak santre kantor. Keng tak bentan, polan tak bentan, ikut kengku bina kadang. Jadi tiap malam itu dicuri rokoknya di toko-toko beliau itu. Suatu saat beliau sakit parah dan akhirnya sekarat. Apa kelupuk? Matanya apa kelupuk? Wah, ampun. Kemudian dia bilang sama istrinya, tolong carikan anak santri yang biasa mencuri rokok di sini, namanya ini. Sampai apal berbanyak mana? Dari saking istiqomahnya mungkin. Dari saking istiqomahnya, tolong ini suruh ke sini. Datang ke ini kan? Datang ke. Saya tidak tahu berapa jumlah orang itu. Datang ke. Terus kemudian apa cik? Ngan tacik mon bini. Mon laki kau kokoi. Apa cik? Ini suami saya kayaknya sudah mau meninggal, sakitnya parah. Barusan punya wasiat. Sampean ini semua suruh ke sini karena sampean sering mencuri rokok di sini. Ya, mohon maaf cik, mohon maaf. Jalan santri ban. Santri, mohon maaf cik, mohon maaf. Iya, sudah dimaafkan. Tapi apa ini yang mau diomongkan saya tidak tahu. Kok ini kok sudah datang kok. Sudah bilang apa? Ke sini. Ini. Tuntun saya baca syahadat. Tuntun saya baca syahadat. Akhirnya beliau gak dituntun oleh para santri itu membaca syahadat. Syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mati pada waktu itu langsung. Baru karena sabar ekeco ban santre. Tetimun beda santre. Coba santrennya luar biasa ya. Hah? Yang kafir aja loh masuk Islam gara-gara sabar. Jadi
Hal-hal seperti itu memang rahasia Allah. Kan begini, manusia itu ada 4 macamnya ya, ada 4 macamnya. Ada 4 macamnya. Yang pertama ini qaumun khuliqu li khidmatihi wa li jannatihi. Satu adalah golongan yang dicipta oleh Allah. Orang tersebut ditakdir untuk selalu beribadah kepada Allah waktu hidup, dan nanti kalau sudah mati dia akan masuk surga. Allahumma ja'alna minhum. Jadikan kita dalam rombongan ini. Ki ning dunya lebur ala ko ibadah, salamate masuk surga. Amin. Ini golongan ini. Yang kedua, ada golongan qaumun khuliqu li khidmatihi la li jannatihi wal iyadu billah. Ada golongan yang ketika hidupnya senang beribadah tapi matinya mati kafir. Naudzubillahi min dzalik. Ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil. Saya mau cerita. Dulu itu ada wali. Wali ya. Orang kalau mana kan ini wali. Beli. Wali nikah. Pada beli nih ya kan ya. Wali ini kan. Santren banyak aibuan. Mon morok, ini lagi. Mon morok ngeber. Karena ada sound system lembah. Suarana dari masa gede nggak, ngeber. Setan bingung. Ikuda ada remah orang yang taklem kafir. Ikuda ada remah orang yang taklem maksiat. Ibadah luar biasa. Tahu-tahu ketua setan turun tangan. Minggir semua, saya mau turun tangan. Iblis. Akhirnya waktu nagiya ini ka awirip adiker seimlis panika rupa manusia itikaf di masjid tambu jangan le tak ngakan tak nginom tak tedung tak ngakan tak nginom tak tedung tak kerjat sekian mak beda orang ibadah hebat ngak ria kok mak terus tahu wajarana imak ngakan juga iblis du mak tedung aja orang dia benih manusia udah tanyakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sambian kok bisa ibadah sehebat ini? Saya kok ingin tahu tipnya kayak apa. Mau? Iya. Payah cek. Tore norok gula. Kakak amma. Tore. Gula lambang ngani ka sebab peceng. Nah, penginom mah. Ngedrak. Mabuk. Mabuk. Wah, entan gula tak terus mabuk. Entan, tore, candro ibadah ya. Mabuk. Salah mabuk akhirat pasti beri ring bini, azina. Salah zina akhirat orang enggak ditok pas acara gara-gara ring bini, pah maten orang. Pada waktu itu dicabut oleh Allah. Jangan pernah merasa aman. Orang yang makin hebat, jangan pernah merasa aman. Mbian ibadah makin gaspol, jangan pernah merasa aman. Setan ini luar biasa. Iki, luar biasa. Sudahlah, ketika kita beribadah diberi kemampuan, bilang aja alhamdulillah. Itu nih roti Syekhona Khalil yang kita baca tiap pagi itu sering dibaca.
Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam. Alhamdulillahilladzi waffaqani li hadhihi ta'ah. Itu lajar terus sakit. Mari bahaya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah ala nikmatil iman, atas nikmat iman. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah ala nikmatil Islam, atas nikmat Islam. Alhamdulillah alladzi waffaqani li hadhihi ta'ah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kekuatan kepada saya terhadap taat ini. Karena kita beribadah, ini beribadah semata-mata karena kekuatan dari Allah. Bukan kekuatan dari kita. Kita tidak punya kekuatan. Semata-mata kekuatan dari Allah. Timangkan kuleban sambian ibadah gak panika. Cak nyol menganyon. Pangucak. Hebat ternyata koyo. Ya lah para kurang keluar. Kurang keluar. Istighosah tak peka sekali. Pengajian sopu tak peka sekali. Justru setia sekala mak kain. Berapa kali tak morok mak kain. Kalau sopu telu kali tak morok. Selama telu kali. Kau magi mak kain maksudnya. Sejan duhuran tompos magi mak kain. Sekalian tak morok. Menang kok berarti. Jawat megawat. Lagi kering deh, mau kering ah. Semata-mata itu karena kekuatan dari Allah. Coba mian mon waktu nama soal bulan Ramadan pesan tam engkepio kiban kok kering bah. Ila tarun lah tak zakir beker kok sementing ibadah. Yaudah diberi kekuatan, alhamdulillah. Ya pekering, ya lagi lah bagiin ada iya. Ya benar mak, sepenting pasah kita ambu. Nggih. Pasah penting kita ambu. Alhamdulillah kan, kita lulus ya. Terus lulus. Amin. Semoga bisa menyempurnakan. Amin. Marena bulan Syawal terbisa senamare. Keng muraja coban. Senamarin nyak tamu makin matua kadang tadi jawab udah nyaki deer medai Pak punten bah apa asa ummi nasihat anak mulai malam tak ngargai ke ummi itu leso kakan Pak. Siapa jawabannya? Matuan yang coba. Qaumun khuliqu la li khidmatihi wa li jannatihi. Ada orang memang diciptakan oleh Allah tidak beribadah tapi masuk surga. Tak ibadah sekali boleh odin. Kita masuk surga sampai mati tak ibadah aja. Kita masuk surga. Siapa? Sikipuru jadi. Gula saja lagi. Jarang kafir pernah sholat. Enggak. Pernah puasa. Enggak. Yang sana mati bah masuk Islam sopo ngomor jadi tak tahu apa jang tak tahu apa sah tak tahu zakat tak ngakan saya haramaki yang ngakan babi bisa baik bisa so surga pak itu top macam syahadat surga. Kenapa? Karena ada hadisnya begini i'lam annal islama yahdimu ma qablahu. Islam itu akan menghancurkan dosa-dosa sebelum masuk Islam. Tetimbian selama sedang masuk Islam kalau kau dosa aja masuk Islam itu dapat menghancurkan seluruh dosa-dosa sebelumnya. Paham? Ada berapa sahabat dulu sebelum masuk Islam itu yang ketika kafir membunuh orang? Ada berapa?
Bahkan ada yang membunuh orang Islam ketika peperangan Uhud. Masih kafir tapi akhir masuk Islam, Pak. Sabar kape. Kemun lagadung Islam. Jadi tengok tiak. Amboi lagi. Pasepak sekali Islam. Ya. Harapan kita nomor 1 ini. Amin. Qaumun, ini nomor 4. Khuliqu, yang dicipta la li khidmatihi wa la li jannatihi. Kaum yang dicipta tidak beribadah dan tidak masuk surga. Masuk akal ya. Ibadah tak ibadah, maksiat malu tak masuk surga. So akal ya. Jat patut lah. Poton. Mbian mun masalah surga kudu ngitek mbian. Ayo. Sudah ini. Ya tak ada tak nulis pun. Nah. Ayo. Mbian ibrine kabar ban gula. Tapi agak menyeramkan ini ya kabarnya ya. Agak menyeramkan ini. Maaf. Bukan menakut-nakuti, di tafsir Sawi ada. Ingat. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lah kan jadi baiklah. Kan ins. Ngeces. Sungguh aku sediakan. Ya. Li jahannama, untuk neraka jahannam. Disedia akiban kok kaju tono nah. Kaju tono menang ke imtihan kau tu punya kaju bingkok sedia aki kaju tono. Siapa kaju tono naria? Bahan bakarnya kasiron, kelompok terbanyak. Bini sekoni lagi kelompok minal jinni, dari wal insi, jin dan manusia nikah dalam ayat ini lebih banyak masuk neraka daripada masuk. Samoga guluban sambian termasuk sesekoni. Berapa perbandingannya? Kata Syekh As-Sawi, kalau ada 100 manusia, yang 100 ini 99 masuk neraka, 1 yang akan masuk surga. Maaf, agak menyeramkan, tapi saya ingin beritahu. Ngitek, mangitek, semoga sampean termasuk yang sedikit itu. Semoga sampean termasuk yang 1 itu. Saya ingin tanya ke sampean, tanyakan ke Google. Seluruh dunia itu paling banyak mendominasi itu Islam apa bukan Islam? Nggih, bukan Islam nggih, Pak nggih. Ya, bukan Islam. Islam itu nomor 2 sedunia. Benyahan serta Islam kan berarti benyahan ke neraka. Apa makin ruwet kan? Berarti Islam itu kelompok termasuk kelompok kecil. Berarti sekecil bakal masuk, ha? Amin. Terus kemudian di hadis itu yang banyak masuk neraka itu perempuan. Iya. Yang banyak masuk surga perempuan. Iya. Bema pada benyakan. Jangan sampai setia benyakan bini apa lagi an. Populasi itu di dunia benyakan binian berlakian. Mangkan mon bah benyakan selaki ni surga sebini. Jadi saya masuk ke neraka banyak, saya masuk ke surga. Iya.
Buktinya apa? Hadisnya sahih, yang paling aku pernah melihat neraka, jumlah terbesar penduduk neraka adalah wanita. Itu hadis sahih. Dari Sayyidatina Aisyah juga sahih juga. Setiap satu orang laki-laki disediakan 4 perempuan di sorga. Berarti 4 banding setong benyan, 4 ring bini 4 masuk selaki etong. Pambian bang ucap, berarti ring laki ring benyan masuk neraka. Benida iya. Cak sakon ni andring laki. Paham? Ampun ambian berbahagia. Mon gula tak ning obat tan. Tak ning obat. Gula sampai makan tak ning obat. Gula terro masuk surga, keng gula terro ngadem maka Kanjeng Nabi kun. Kun tro tetia tokama keluar kopi dia roh. Ambian deki on masuk. Muslim lebih ya Rasul. Berdamai eki nah ya tadi membian elayan ni gula tak apa cokop pun gula ongko cokop bilahi cokop gula kuasa penting ye ini terong abdi gun cokop pun tini makai tak oleh bidat dari cokop ngadam roa ngadam ingat madali ro okey mantap. Oke, lanjut. Berapa menit dulu? Terus. Wakun dan jadilah kamu atau adalah kamu indan nas di sisi manusia rojulan laki-laki yang melebur minan nas dari manusia. Fa innallaha sesungguhnya Allah yakrahu benci Allah. Ayyara harus melihat Allah abdahu kepada hambanya Allah mutamayyizan apa ya sekian gula beri nama makna saja saya panmon makna makin membedakan diri jaim jaga image anwairihi dari lainnya kama fil hadis sebagaimana dalam hadis. Wa kana ba'dhum dan ada siapa sebagian mereka yad'u berdoa ba'dhum bihadad doa dengan doa ini Allahumma ja'alni sabura waj'alni syakura waj'alni fi aini saghira wa fi ayunin nasi kabira. Ya Allah, Allahumma ya Allah, ij'alni semoga engkau menjadikan aku sabura orang yang sabar waj'alni dan semoga menjadikan engkau ni kepadaku syakura orang yang selalu bersyukur waj'alni semoga menjadikan kau ni kepadaku fi aini dalam penglihatanku saghira kecil wa fi ayunin nas dan di dalam penglihatan orang lain kabira besar. Perengakin ambian mon teti orang jangan pernah bersikap bahwa kita itu tidak mau melebur dengan orang, membedakan diri rela. Teti mon tak sekelas tanda apolong. Tak boleh itu paling dibenci oleh Allah. Jelas lagi? Jadi umpama gula umpama la kadung kocak kiai tak bolong amun tak pada mak kain nah. Ring soki tak bolong amun tak pada. Itu adalah orang yang paling dibenci oleh Allah. Sehingga kata Sayyidina Ali, jadilah kamu manusia yang melebur kepada kelompok manapun saja. Faham? Pada buat kata alhamdulillah sudah terbentuk seperti itu. Teman-teman saya bentuk seperti itu karena gula apolong ban sambian tanpa batas dur nyolondur kadang kopi na kanca yenom kopin gula ye yenom rokon kanca yambongi ya di gula pentai kia biasa bon. Ada todus nak anak minta rokok ke gula di rokok dah biasa. Bahkan gula mendatang onjangan pasti kadang gik nyeper ke toko di pelumbungan gik mulai rokok nak kana. Okey, melebur begitu. Kenapa? Karena biar mereka tidak sungkan ke saya juga biar tidak terlalu sombong bahwa saya tidak menganggap bahwa saya itu kiai sehingga tidak mau berhubungan dengan yang lain. Ini depan ke kantor biasa.
Malah mon bilan ki kanton ni ki langker ki beni masjid. Ki beni masjid, ki langker kanton ni ki langker nongkok ruah. Dimin gak dinto sudah terbiasa sebelum istigasa salang pecet. Gantian. Mbiano ning saya rasa pemecet. Gula. Harus di badil harus ditanya. Tanya ke Rusdi kan. So kono pas bekoncur ngeronyora, gula semecet. Engki. Gulai pada tidak benar kana. Tanya ke sewatu. Tidak akan mungkin saya sampaikan secara umum ya, kalau itu tidak nyata. Mon santri-santri tua kanto biasa mon. Mari pecet gula kape. Mari tidak gula kape. Beni makain saya pecet. Email. Zamil santri tua kaya. Jadi beni makain saya pecet. Sandren, saya minta pecet. Biasa mon. Ini kanto. Oke. San gula datang dari pengajian sawir ngocak apa dateng ya Pak. San latoron gula dari mobil rokon Pak ini ngocak amor kemor kemarin deh asikatan bolan rokon mapan malam bilon ikan toki misel jadi sekanjaan ini misel termasuk gula nambah menarat gula saya akan nyari laku saya akan dua malam nyari dua malam misel. Ibu nak-anak pada rokok misal, san gula konjangan dateng berarti udah rokok mapan. Jangan anak asikatan marin. Masya Allah. Jadi sudah terbiasa terbentuk begitu, tidak bisa dirubah sampai sekarang. Kalau soan kadang gula ngiden ning geruang, ning apa roh? Binakana nyamai kafir. Ya teh. Ya biasa tedung benakana kentoin akana lebih biasa udah. Lebias benina kana lawatu warua dah biasa. Jadi saya bentuk seperti itu mulai dulu. Tetimun orang Apollo ngagak kanto berkumpul dengan komunitas kanto paski tidak sanggup melebur lekas ambu tak sabar dan ngabesaki cuma kainnya teng seledengan masyarakat enggak nikah tak betas anu dan lekas ambu. Tapi mon orang ngebaca siap melebur ke dalam, maka sesoki lah tidak soki boleh, semiskin tak merasa miskin, melebur menjadi satu bagai satu tubuh. Insyaallah. Itu memang saya bentuk sejak dulu di sini. Memang ini mumpung akhir-akhir Ramadan saya cerita sedikit. Jadi memang saya bentuk seperti itu. Jadi bunga-bunga abareng, melas-melas abareng. Iya. Dan ini bukan perjuangan sebentar loh. Di sini ada pengajian malam Senin itu sampai sekarang ribuan itu bukan perjuangan sebentar. Dulu anggotanya 12. Dan itu bukan hanya sebulan, bertahun-tahun. Istighasah itu anggotanya paling banyak dulu 9. Sekarang sudah ribuan. Itu mulai tahun 2003, coba bayangkan. Makin ampun tahun 2000 lekor. Pengajian ini yang duhur ini Badrus ini. Ini anggota paling lawas. Sama sok museum nih. Jadi Hikmah TV itu ada dulu pertama, masih tidak se-booming sekarang. Badrus ini minta ke gula, kangkui ngerekam bulan puasa. Ada sengiding aki sekali. Jadi Badrus nyambi kamera gula ipa pidato ke TV pada benereng gila. Dan itu dulu mungkin 20 menit ya terus ya. 20 menit sampai 30 menit gula bantah ke TV Badrus nih. Kun le Badrus gua onggoan. Badrus gua onggoan. Lah onggo ku tahu aja apa. Kemudian setelah itu kalau saya besok ndak mau ngisi ganti baju. Jadi masuk dulu ke dalam, ganti baju dulu. Padahal itu sesinya satu kali ngambil gambar diputar besok. Maklai kalampin melebit saja, seakan-akan terkesan kan. Setelah itu ada 2 orang, itu saja. Ada 2 orang datang. Pidato kering kedua. Pidato kering kedua. Mari sini ke Bah Badar yang apa, Kalema, Iin itu
itu anggota Lawaskiyah, itu anggota Lawas. Terus datang Syafi'i dulu, ada datang. Akhirnya selama bulan Ramadan 7 orang. Itu bertahun-tahun loh. Sekarang banyak sudah. Sambian ni banyak. Lebenyangan ni kan. Ni kemudian datang ke ratusan. Terus sekarang udah banyak. Tan orang. Macam santaan perkembangan. Benih santak mulai tahun 2000 telok 20 tahun. Jadi memang tidak ada perjuangan itu yang simple, tidak ada. Tidak ada yang perjuangan yang bim salam bim abagadabra. Pelan-pelan, syai'an fa syai'an, step by step, setahap demi setahap. Tidak ada ceritanya blung langsung. Boom sudah. Apa? Boger. Dan boger boom. Tidak ada yang secepat boger. Iya. Oleh karena itu, nih kita pelajari sekarang esensi Ramadan itu. Ramadan belajar kalau kita hidup laonan. Laonan. Kanton ini benih bah pada santri montuk lembah ajem. Dan itu bukan setahun 2 tahun, puluhan tahun, ajem, olar. Sampai semakin pada santri telur ratus kadinto langkong, kadinto olehna perjuangan lama. Jadi oleh karena itu ulama alat nak kesini gini sedang udah nih, cak rugo burung laonan. Kiamun ngabas setiap orang sigi soki ngabas soki nah, kaborom ya. Ya mungkin ngabas dari melasa. Apa kata Lora Ismail Al-Khalili, keturunannya Syekhona Khalil bin Abdul Latif Bangkalan, putranya Kiai Amin Geger. Apa kata beliau? Jangan melihat Syekhona Khalil itu karomahnya. Kalau mau melihat Syekhona Khalil, jangan dilihat karomahnya. Jangan hanya terkesan kepada karomah Syekhona Khalil, tapi carilah sejarah mengapa Syekhona Khalil menjadi wali, karena apa, bagaimana perjuangannya. Coba, Syekhona Khalil itu kata beliau, mondok di Mekah itu memang produktif, ahli tulis. Jadi menulis beliau itu, ngarang. Hasil karangannya itu, hasil tulisannya itu kemudian uangnya tidak diambil, justru disedekahkan kepada gurunya. Loh, apa yang beliau makan ketika di Mekah? Beliau itu memungut kulit semangka di sampah, itu yang dimakan, sehingga menjadi pangkat kewaliannya tinggi. Coba kita apa tadi wali, kita berjuang tadi wali, mana ada. Jadi gini Syekhona Khalil, tadi oleh ngara, oleh nulis buku, ya toraki ke guruna, senil, ya toraki ke guruna. Saya akan apa? Ngakan golen semangka. Oke, mahmian marin, kok berarti montro wali apa depan ke Khalil, ke nyari golen semangka mah? Salah itu. Apa loh? Substansinya itu yang harus dipikir. Oh, iya sih, ingin menggapai sesuatu itu tidak ada yang instan. Ingin menggapai sesuatu itu berarti penuh dengan perjuangan dan pengorbanan. Jelas ya? Ini dibuat semangat. Ingat pada Kiai Banyuwangi wali itu ketika di mondok berak aku nanti kelampi setong. Bila lah kotor, esasa apa nyelem ke dalam sungai. Karena letak kelampian, lah bengkang sampai ada teh kelampian ini kan kering. Duh, jangan nak mondok sedih ya Allah, kena bantal lah. Bantal, kasur lipat, kayu cocan. Jadi begitu. Jadi memang harus berkorban, berjuang. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa bertemu lagi besok. La ilaha
إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله baca ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah ya Allah bihusnil khatimah ya Allah ya Allah bihusnil khatimah li khamsatun utfi biha harran wa ba'il hatimah al-Mustafa wa banahuma wa Fatima ashhadu an la ilaha illallah astaghfirullah نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك
Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.